Oke, selamat datang kembali di Ngulik Akun episode ke-7. Hari ini kita akan ngulik siapa? Hari ini kita akan ngulik yang namanya Mbak Melanie Fasa Putri, Mas Syafriel Hamdani, dan juga Mbak Margareta. Oke, yang mau nonton bagaimana ulikan saya hari ini, stay tune sampai habis. Welcome back di Ngulik Akun episode ke-7. Seperti biasa, kalau misalnya teman-teman ada yang mau diulik juga akunnya, monggo untuk daftar dengan klik link yang ada di bio saya. Kemudian swipe ke kanan. Di sini ada daftar ngulik akun dan langsung klik di sini untuk daftar. Dan saya akan ulik akunnya seperti akun teman-teman yang tadi saya sebutkan di IGTV ini. Oke, akun pertama yang akan saya ulik hari ini adalah akun Mbak Melanie Fasa Putri. Nah, di sini kita lihat ya, seperti biasa saya akan review dulu si picture profile-nya. Picture profile-nya nggak jelas karena hanya menunjukkan teddy bear. Saya nggak tahu itu apakah teddy bear kesayangan ataupun mungkin teddy bear bekas mantan pacar. Saya nggak tahu, tapi basically ini nggak jelas karena kalau misalnya akun pribadi tunjukkan siapa, tunjukkan wajah kamu, tunjukkan kamu dengan penuh percaya diri, atau misalnya kamu jualan produk tunjukkan logonya. Jadi kalau ini agak sedikit kurang jelas karena hanya menunjukkan teddy bear. Kemudian kalau misalnya saya lihat akunnya secara overall, saya nggak perlu ulik satu-satu dari bio dan kawan-kawan. Saya nggak tahu jelas ini akunnya tentang apa, serius. Jadi cuma ditulis kesehatan dan kecantikan, kesehatan Keling Indonesia. Oke. Tapi buat orang yang nggak tahu Keling itu apa, seperti saya akan bingung kesehatan Keling Indonesia itu apa. Oke, Mbak Melanie tolong dispesify secara jelas. Kalau misalnya memang jualan produk, ditulis jualannya apa. Boleh ditulis Keling ya, tapi perjelas lagi Keling itu apa. Atau mungkin tuliskan unique selling point-nya. Di sini penting banget kalau misalnya memang Mbak Melanie mau jualan produk, tuliskan unique selling point-nya di bio sini. Nah, kalau misalnya emang ini akun pribadi Mbak Melanie, ini udah bagus karena username-nya menuliskan nama full tanpa alay-alay ya. Maksudnya alay-alay nggak ada nomor, nggak ada spasi, nggak ada titik dan lain-lain. Jadi benar-benar hanya cuma nama murni saja. Ini udah bagus. Tapi ininya yang saya kurang suka dan juga picture profile-nya. Nah, kemudian kita masuk ke highlight. Saya juga nggak paham highlightnya kenapa ada dua dan namanya sama-sama sorotan. Kalau kita lihat isinya kurang lebih sama. Jadi buat apa mesti ada dua kalau misalnya isinya kurang lebih sama? Tolong perbaiki, masukkan hanya satu saja kalau misalnya memang isinya sama. Dan tambahkan cover yang lebih ideal, jangan hanya gambar seperti ini karena ujungnya tulisan ini kita juga nggak akan bisa baca, dan begitu dibuka juga baru kelihatan. Jadi tolong dikasih cover yang proper supaya terlihat dengan jelas. Kalau misalnya Mbak jualan produk, kasih testimoni, kasih behind the scene produknya, kasih proses pengirimannya, kasih juga katalog produknya, kasih juga pengertian atau pemahaman tentang produknya di highlight ini. Jadi bukan cuma sorotan, tapi justru jualan itu paling maksimal bisa dimaksimalkan melalui highlight. Jadi lengkapi highlight sebisa mungkin, semuanya dikasih. Jadi orang mau beli atau mau lihat tokonya tentang apa, nggak usah turun ke bawah, cukup lihat di sini aja udah tahu. Oh, semua produknya udah tahu, testimoni udah tahu, dan katalognya udah tahu. Itu gunanya highlight. Kemudian kalau misalnya kita turun ke konten, oke. Kontennya sepertinya memang ini Mbak Melanie jualan produk-produk dari Keling ya. Tapi agak aneh kenapa? Di sini jualan baju koko. Baju koko apa bukan? Apa jualan? Aku nggak tahu karena begitu dibuka captionnya nggak ada. Hanya cuman gambar baju
toko NU bestseller tapi nggak ada caption, nggak ada apa. Apakah ini memang jualan ataukah ini cuma mau menampilkan saja, tapi kenapa ditulis dengan tulisan bestseller, saya nggak paham. Kemudian saya juga mikir ini jualan jambu, tapi begitu diklik cuman nggak ada caption, nggak ada hashtag, nggak ada apapun, hanya jambu aja. Terus kalau misalnya memang jualan keling, kenapa di sini tiba-tiba ada dompet? Dan sama, nggak ada caption, nggak ada hashtag, nggak ada apa-apa. Ke atas baru mulai jualan-jualan barang-barang keling sepertinya ini. Kita lihat. Oke, ini mulai ada caption tapi nggak ada hashtag. Ini nggak ada caption sama sekali. Oke Mbak Melanie, jadi kalau mau jualan tuh kita harus proper. Dalam arti tulis, kalau misalnya mau jualan di sini kasih caption, ya kan? Nggak bisa hanya menampilkan hanya image doang, cetuk. Caption nggak ada, hashtag nggak ada. Siapa yang kira-kira akan ngelihat? Dan siapa yang kira-kira akan paham maksudnya apa? Karena kalau misalnya tanpa caption, maaf ya, tapi orang melihat online shop itu berdasarkan kredibilitas. Kalau ngelihat ini, saya nggak ngerasa bisa ngelihat ada kredibilitasnya. Jadi caranya gimana menambah kredibilitas? Lengkapi semua postnya. Kasih dengan caption, kasih dengan hashtag. Kalau misalnya sudah, coba gunakan juga konten-konten. Nah kayak gini, ini cuma gelang kesehatan. Saya sendiri nggak tahu ini maksudnya gelang kesehatan tuh apa. Nggak semua orang paham loh. Jadi kasih keterangan maksudnya ini gelang kesehatan apa, fungsinya apa, gunanya apa, untuk apa. Kita nggak akan bisa menjual hanya dengan post ini dan caption gelang kesehatan. Hashtag pun nggak ada. So lengkapi semuanya dengan proper gambar, hashtag, dan caption. Dan be consistent. Maksudnya be consistent, jadi konsisten di semua postnya. Jangan cuma ada satu post yang ada caption, sisanya nggak ada. Sisanya captionnya cuma 3 kata aja. Dan juga ini kalau dilihat terakhir postingnya Mbak Melanie itu Agustus 22. Oke, sekarang udah September 19. Kita harus posting, gak usah setiap hari, aku bilang mungkin seminggu 3 kali atau seminggu 4 kali, tapi konsisten, jangan stop. Konsisten, jalan terus postingnya, dan jangan hanya posting barang jualan. Posting juga konten-konten berkualitas. Konten berkualitas itu gimana? Konten-konten yang menghibur, konten yang menginformatif, konten yang edukatif, konten yang dicari orang. Intinya orang itu bukan orang sembarangan, tapi adalah konten yang dicari oleh target pasar kita. Mbak Melanie mentarget siapa? Orang-orang yang sadar akan kesehatan. Jadi postinglah konten-konten yang bisa membuat orang yang sadar akan kesehatan atau mau sadar akan kesehatan masuk ke akun ini. Jadi kalau misalnya ini cuman posting jualan tanpa caption, tanpa hashtag, saya yakin gak akan ada yang beli Mbak Melanie. Mohon maaf, tapi itu jujur. Jadi tolong put more effort ke akun ini. Jadikan ini lebih baik. Kalau misalnya bingung kayak gimana, bisa baca semua konten saya dari bawah sampai atas. Semoga bisa memberikan pemahaman bagaimana caranya. Akun kedua adalah akun Mas Syafrial Hamdani. Oke, Mas Syafrial Hamdani ini salah satu dari microblog ya. Mas Syafrial picture profilnya oke, jelas menunjukkan wajahnya, dan backgroundnya juga lumayan stand out. Dan ini sepertinya merah putih ya, jadi nasionalis sekali Mas Syafrial. Kemudian kalau kita masuk ke username juga saya suka clean, tanpa nomor, tanpa titik, tanpa apa, itu clean saya suka. Saya juga dari dulu pengen banget punya yang tanpa titik di sini, tapi apa daya, namanya sudah ada yang ngambil orang lain. Jadi mau nggak mau saya menggunakan ivananwar.id. Nah, kalau kita turun ke nama Rial Microblog, Mas Rial, jadi mungkin kalau bisa jangan mencantumkan microblog. Kenapa? Karena ini display name ini bisa juga mungkin dikenal juga dengan headline. Ini bisa dicari oleh di Instagram. Benar-benar literally bisa dicari. Jadi kalau misalnya memang ada orang ketik microblog, saya yakin nama Mas Rial akan muncul. Kita tes. Muncul, tapi lihat ada banyak banget yang menggunakan microblog. Dan Mas Rial harus scroll down sampai ke mana ini, nggak jelas. Turun ke bawahnya panjang sekali. Oke, jadi ini dia. Setelah scroll berapa kali ya Mas ya. Jadi daripada bersaing dengan menggunakan nama microblog juga sama seperti yang lain, coba cari nama yang lain. Maksudnya nama yang kira-kira dicari oleh target audiensnya Mas Rial.
Misalnya di sini Mas Rial ngomongin masalah bisnis, jadi bisnis UMKM, jadi bisa tulis Rial bisnis UMKM. Jadi pada saat ada orang yang mencari bisnis UMKM di sini, itu nama Mas Rial akan langsung muncul. Jadi daripada bersaing dengan microblog, mendingan taruh sesuatu yang lebih berguna, yaitu taruh kata kunci yang memang dicari oleh target audiensnya Mas Rial. Oke, kemudian kita masuk ke selanjutnya, bio. Bantuin UMKM dan bisnis pemula untuk optimalkan bisnis di Instagram. DM for sharing, collabs on business tools Instagram. Sudah jelas targetnya UMKM dan sudah jelas pembantunya via apa, untuk mengoptimalkan bisnis di Instagram. DM for sharing, collabs and business, oke. Tools Instagram, nunjuk ke linknya. Saya coba klik linknya. Oke, linknya cukup lumayan berguna. Ini mungkin jualan kelas Instagram organik, kemudian untuk ngecek growth Instagram, riset hashtag, dan order batik. Ini mungkin toko online ya Mas Rial kali ya. Kita lanjut ke highlight. Di highlightnya Mas Rial itu ada 3 collabs, IMBC, dan inspirasi. Ini collabs ini adalah konten-konten yang hasil kolaborasi, dan ini mengenai IMBC, dan ini juga mengenai inspirasi bisnis. Nah, saran saya Mas Rial bisa mengkategorikan beberapa konten yang mungkin juga penting yang masih ada di dalam niche-nya, karena di sini kan fokusnya adalah membantu UMKM untuk mengoptimalkan bisnis di Instagram. Nah, akan lebih baik kalau di sini ada konten mengenai bisnis di Instagram di highlightnya. Jadi itu cuma saran saya aja, tapi tanpa itu pun nggak masalah sih, ini juga udah cukup bagus. Kemudian kita turun ke konten. Kalau kontennya, nah ini sepertinya ada sedikit perbedaan antara gaya desain dari bawah sampai atas Mas Rial. Kalau di atas ini agak sedikit hitam, kemudian ke bawah itu agak putih dan merah, kemudian ke bawah lagi ada hitam, putih, ada warna kuning. Jadi kalau saya lihat penggunaan warnanya masih agak kurang konsisten Mas Rial, jadi dimaksimalkan lagi konsistensinya dan fokus mau pakai color palette-nya yang mana, warna merah kah, kuning kah, hitam atau putih. Jangan pilih warna lebih dari 3 lah. Saya saranin jangan pakai warna lebih dari 3. Saya sendiri pribadi cuma hanya pakai 3 warna dan 1 warna pendukung yang kadang-kadang saya pakai, kadang enggak. Oke, sekarang mengenai isi kontennya. Isi kontennya menurut saya relevan dengan niche-nya, jadi memang berfokus sama cara-cara jualan melalui Instagram. Cukup relevan. Jadi mungkin kalau misalnya saya ada pelaku UMKM yang bingung gimana caranya untuk mengoptimalkan bisnis di Instagram, ngelihat ini saya udah cukup dan kemungkinan besar saya juga akan follow akun ini karena ngelihat kontennya juga relevan. Akun selanjutnya adalah akun Mbak Margareta. Oke. Kita mulai dari picture profile-nya Mbak Margareta. Ini picture profile-nya sayang bagus sih sebenarnya, menunjukkan wajahnya dengan jelas, tapi croppingannya agak terlalu ketat. Di sini rambutnya kepotong Mbak Margareta, jadi mungkin boleh agak mundur sedikit. Jadi jangan sampai ada anggota tubuh kita yang terpotong di foto ini. Kalau misalnya mau, mungkin dari sedada ke atas sudah cukup, tapi jangan sampai ada yang terpotong seperti ini, terlalu zoom. Jadi agak sedikit zoom out lagi. Kemudian kalau dari sisi nama, oke, Margareta, cuman penggunaan A3-nya ini nih agak membingungkan nih. Kayak tadi saya pada saat mencari akun ini saya harus ngotak-ngotik berapa kali baru ketemu, dan susah juga untuk mengkomunikasikannya ya, karena kalau misal coba buka akun Margareta, atau mungkin coba buka akun Margareta yang A setelah G-nya 3 kali. Nah, itu akan agak susah komunikasinya. Coba cari nama yang much more simple. Misalnya kan nama panjangnya Mbak Margareta ini Margareta Amelia ya. Coba ditulis Margareta Amelia. Jadi akan lebih mudah untuk kasih tahu orang apa nama akunnya, dan juga lebih mudah orang untuk mencarinya. Itu saran saya. Kemudian kalau kita turun ke bio, di sini display name dulu. Margareta Amelia, oke, jelas namanya, tapi tidak ada keywordnya. Jadi tolong Mbak Margareta masih bisa mencantumkan loh di sini keyword. Keyword itu apa? Maksudnya sesuatu yang kira-kira dicari oleh target audience ya. Oke, contoh saya
Saya tulis keywordnya optimasi IG. Jadi kalau misalnya ada orang mencari optimasi IG, akan muncul nama saya. Wah, setelah Mas Tama. Oke, fine. Di sini bisa melakukan hal yang sama. Apa sih target audience yang Mbak Margareta incer, dan kira-kira mereka kalau masuk ke Instagram apa yang mereka cari? Tulis di sini. Oke. Nah, kemudian kalau kita turun ke bio, ada INFJA. Ini jujur aku nggak tahu apa ini INFJA. I have no idea. Tapi mungkin untuk sebagian orang mungkin ada yang tahu. Tapi sebaiknya kalau misalnya memang relevan dengan tujuan Mbak Margareta konten, boleh. Misalnya ini niche yang dalam banget. Tapi kalau misalnya enggak, buat apa dicantumkan, karena banyak orang yang nggak paham juga. Kemudian di bawahnya pernah belajar public speaking. Oke, this is one thing that you need to be focused on. Pernah belajar public speaking. Nah, pernah belajar, tapi aku nggak tahu apakah di akun ini Mbak Margareta memang mau membahas public speaking atau tidak. Nggak tahu. Jadi daripada menulis seperti ini, lebih baik tulis apa yang coba dilakukan di akun ini. Siapa yang coba Mbak Margareta tolong, supaya apa dan dengan apa. Jadi itu yang harus ditulis di bio sebenarnya, bukan pernah belajar public speaking. Seperti contohnya misalnya Mas Rial ini yang tadi, bantuin UMKM dan bisnis pemula untuk optimalkan bisnis di Instagram. Jadi jelas apa yang dia coba lakukan. Kalau misalnya lihat akun saya juga, membantu all shop, brand, dan konten kreator kesulitan untuk tumbuh dan dengan berbagi tips optimasi dan marketing Instagram. Udah jelas juga apa yang saya lakukan. Jadi Mbak Margareta coba diganti bionya dengan sesuatu yang jelas, sesuatu yang memang niche yang ditargetkan, dan sesuatu yang bisa membuat target audience yang Mbak Margareta incer itu ngeklik saat ngebaca bionya. Highlight, nggak ada highlight sama sekali sayang, jadi coba ditambahkan highlight. Apa sih highlightnya? Ya bisa misalnya summary atau ringkasan dari beberapa konten yang sudah pernah dibuat, jadi orang lebih mudah untuk mencari sebuah konten. Oke, kita turun ke kontennya. Dari sisi desain menurut saya masih agak tidak konsisten. Jadi kalau di bawah ini kontennya ternyata cuma 6 ya. Kalau di bawah ini kontennya lebih fokus ke warna hitam dan putih, tapi kemudian tiba-tiba di sini ada merahnya, dan kemudian di sini tiba-tiba hitam dan kuning, dan ini tiba-tiba campuran hitam, merah, kuning, dan ini tiba-tiba ada foto orangnya. Jadi be consistent with your design. Jadi temanya apa, color palette-nya apa, warna yang mau dipakai apa, skema desainnya itu apakah memang, kalau di sini kan bawa lebih pakai apa sih namanya, karikatur ya, bukan gambar asli, tapi di sini tiba-tiba ada gambar asli. Nah itu harus konsisten. Apa sih spesialnya, apa sih desainnya, gayanya, font yang dipakainya juga ini kayaknya nggak konsisten juga. Kalau kita lihat terakhir konten di Agustus 15. Sebelumnya konten setiap hari di bulan Agustus. Oke, Mbak Margareta entah kenapa terakhir di Agustus 15 stop. Jadi saran saya semangat, lanjutkan lagi. Nggak pernah ada sesuatu yang sempurna. Setiap akun itu dimulai pasti jelek dulu. Bukan berarti punya yang jelek ya, tapi ada banyak yang perlu diperbaiki. Tapi ke depan perlahan-lahan kita perbaiki. Kalau misalnya dari sisi isinya juga, karena mungkin Mbak Margareta nggak punya niche yang tepat, jadi isinya pun juga bingung. Karena di sini ngebahas masalah mindset, diam itu emas. Di sini ngebahas mindset juga. Di sini ngebahas cara berkomunikasi, yaitu ngobrol. Di sini ngebahas mindset lagi. Jadi masih agak kurang jelas niche-nya apa. Jadi tentukan apa tujuannya Mbak Margareta konten, tentukan target audience-nya, dan tentukan niche-nya. Baru akhirnya akan paham mau konten apa. Dan jangan memaksakan diri untuk memilih niche yang memang gak suka. Gunakan niche yang memang Mbak Margareta suka atau kuasai. Jadi itu bisa akan membantu kita ke depannya dalam konten ya, supaya tidak menjadi beban. Oke, tadi adalah ngulik akun saya di episode ke-7 ini. Kalau misalnya teman-teman ada yang mau ikutan diulik juga akunnya, monggo klik link di bio. Bisa masuk ke link saya di sini. Kemudian geser ke kanan. Di sini ada daftar ngulik akun dan bisa klik aja langsung di sini untuk daftar.
Dan mohon maaf untuk bersabar karena ada antriannya ya. Oke, terima kasih udah nonton video ngulik akun saya. Semoga bisa dipelajari dan mohon maaf kalau misalnya ada kekurangan atau kesalahan kata. Sampai jumpa lagi di ngulik akun berikutnya. Terima kasih dan bye-bye.